Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pemuji, serta Bapak atau Ibu guru pemuji PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Ikarina Sri Hasanah, merupakan guru PAI SMP Islam Cendekia Muda Bandung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 523211339. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober tahun 2024, saya akan melakukan uji kinerja di SMP Islam Cendekia Muda Bandung pada kelas 7 Triangle dengan materi jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Islam Cendekia Muda adalah bagian dari Sekolah Islam Cendekia Muda, bergerak di bawah naungan Yayasan Laju Pendidikan yang menerapkan kurikulum berbasis God-Centered Education. Kurikulum God-Centered Education berfokus pada penanaman iman dan amal baik untuk mendekatkan siswa dan tenaga pengajarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan pengembangan karakter yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta Sirah Nabawiyah. Dengan visi sekolah menghasilkan insan yang menerapkan ajaran tauhid sehingga membawa manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya dan tangguh dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami menghadirkan pendidikan yang komprehensif, mempersiapkan siswa untuk menjalankan peran sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi dengan mengembangkan aspek spiritual, sosial, akademik, serta potensi diri dari siswa-siswi kami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soleha? Pada kesempatan kali ini, sebelum Ibu mengajar, Ibu akan mengecek dulu kesiapan kalian untuk belajar. Pertama, apakah mejanya sudah rapi? Perangkat pembelajarannya di mana? Ibu mohon siapkan 1 gadgetnya, 2 Al-Quran, 3 buku paket, dan yang terakhir alat tulis. Oke. Kita mengecek dulu kehadiran, mulai dari absen pertama ya. Alifa Kamelia Fatisha. Oke. Mulai pembelajaran ini dengan doa supaya pembelajaran kita lebih berkah, dipimpin oleh Ibu KM Isti'adan Doaan Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sekarang supaya kita lebih bisa mencintai tanah di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Ibu ingin menyampaikan
riwayat Muslim yang mengatakan bahwa sujud adalah jarak terdekat antara Rob dengan hambanya. Padahal sujud itu posisinya terdapat di bawah, posisi yang paling rendah. Ternyata sujud itu merupakan posisi terdekat antara Rob dengan hambanya. Nah, jadi jika kalian ingin mendekati Allah, dekatilah dengan cara bersujud. Siap? Siap. Oke. Supaya kalian lebih konsentrasi dan lebih fokus sebelum melakukan penyelidikan, kita games atau icebreaking dulu ya. Jika ibu ucapkan selamat pagi, kalian tepuknya 1 kali. Kalau misalnya selamat siang, 2 kali tepukannya. Kalau selamat sore, 3 kali. Dan kalau selamat malam, mau nepuk tapi tidak jadi karena tidak boleh berisik. Siap? Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, masih ada yang belum konsentrasi nih. Kan kita mau penyelidikan ya. Oke, fokus lagi ya. Kita ulang dan ibu akan acak secara random. Oke, siap? Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan kali ini ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari materi yang tidak asing sebetulnya ya. Oke, silakan dibuka gadgetnya masing-masing. Kita akan masuk di menti.com. Ibu bagaimana caranya? Jika sudah masuk ya ke menti.com-nya, kalian klik next dan muncul pertanyaan pertama. Tahukah kalian bagaimana caranya menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah? Nah, silakan kalian deskripsikan, jelaskan selengkap mungkin seperti yang kalian ketahui. Oke? Gimana, apa bisa? Ya Allah. Jihan? Sudah. Hasil dari tes diagnostik yang kalian isi menggunakan aplikasi menti.com. Pertanyaan pertama, tahukah kalian bagaimana caranya agar menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah? Kalau kata Bu Ika, katanya sujud gitu ya. Ada jawaban yang kedua, bersujud. Masya Allah, setelah ibu cek menti.com-nya, banyak di antara kalian yang sudah paham tentang sujud. Namun kalian apakah tahu bahwa Allah itu sudah memerintahkan sujud dalam Al-Quran? Yuk kita buka surat ke-22 ayat 77 ya. Wahid Isnin salah satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sudah memerintahkan kita untuk bersujud. Ada dalam Al-Quran, salah satunya surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 77. Oke, sekarang kita akan lebih mendalami bagaimana sujud yang baik dan benar, dan ada apa saja sujud-sujud dalam Islam. Kita menampilkan sebuah contoh kasus. Jadi ada seorang siswa yang bertanya kepada ibu, Bu, pada suatu kali dia sholat zuhur berjamaah, tapi ternyata lupa jumlah rakaatnya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya Bu ya? Gitu ya. Apakah mengulang sholatnya ataukah tidak usah? Tapi kan rakaatnya
bahwa apa yang harus kita lakukan. Oke? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita buka sebuah video yang Ibu berikan. Ibu sudah masukkan di link GCR PAIBP kelas 7 Triangle ya. Ibu akan mengelompokkan kalian ya berdasarkan hasil dari tes diagnostik yang kalian isi menggunakan menti.com. Oke, sekarang Ibu sebutkan ya. Yang pertama kelompoknya adalah Raisa, Moza, Queen, dan Gila. Terima kasih anak-anak soleha atas atas responnya sudah membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ibu akan membagi sebuah LKPD ya. Silakan dibaca dan dilihat baik-baik LKPD-nya. Dibuka semuanya LKPD-nya. Oke. Bagian pertama silakan kalian terjemahkan ayat yang ada dalam sini dalam LKPD. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 77. Kemudian setelah itu kalian ya Ibu tantang membuat kelompok, kan semuanya sudah ya punya kelompok. Kemudian setelah itu kalian membuat posisi untuk berdiskusi seperti sekarang sudah, dan siapkan minimal dalam satu kelompok ini ada laptop atau tablet ya, atau gadget yang kalian punya. Setelah itu kalian akan mempelajari bagaimana materi tentang sujud syukur, kemudian sujud sahwi dan sujud tilawah dari video pembelajaran yang sudah disiapkan. Setelah itu kalian akan menggali informasi terkait materi tersebut dan Ibu menantang kalian untuk membuat kesimpulan dalam bentuk slide. Hanya satu saja ya. Boleh bentuknya mind map, boleh bentuknya teks, gambar dan lain-lain ya. Tapi kalian mengisi mind map tersebut berdasarkan beberapa konten yang sudah Ibu tentukan ada di konten mind map. Yang pertama dalam kontennya itu harus ada dalil nahwi tentang sujud. Yang kedua harus ada makna dari sujud itu sendiri ya. Yang ketiga pengertian, yang keempat ketentuan, yang kelima tata cara, dan yang terakhir bacaan dari setiap sujud tersebut. Apa kalian paham? Oke. Repsi ada? Oke. Kan kita Kak. Gimana kelompok ini? Bisa? Ini ya videonya sudah ditonton? Lagi. Oke. Silakan tonton sampai lengkap ya. Fatima bisa? Oke. Oke anak soleha, kalian apakah sudah paham tentang materi sujud ini? Coba Ibu minta dulu yang pertama ada sujud apa? Sujud syukur. Sujud syukur, betul yang Iya. Kok aku gak bisa gerakin nih? Oke, kelompok ini sudah selesai buat main mapnya? Sudah. Dan siapa yang jadi perwakilan untuk tampil presentasi? Oke, Dila, ayo ke depan Dila. Jadi kelompok kami sudah mendiskusi tentang ciri-ciri sujud. Ada sujud sawi, sujud syukur, sujud tilawah. Menyampaikan presentasi
Oke, alhamdulillah. Selamat untuk Didan, barakallah, ada di posisi pertama. Yang kedua ada Rumaisha dan yang ketiga Naila. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Setiap yang terbaik tadi Ibu akan berikan reward ya. Selamat untuk Didan, Rumaisha dan Naila. Oke, dari evaluasi tadi, apakah kalian semakin paham tentang materi sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah? Paham. Nah, Ibu ingin bertanya dulu, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Ya, mudah-mudahan ini sangat bermakna bagi kalian gitu ya. Dan kalian tidak bingung lagi saat mendapatkan kasus jikalau kurang atau salah dalam sholat, atau misalnya saat mendengar ayat-ayat apa? Sajadah, ataupun saat mendapatkan kebahagiaan. Yang paling utama dan yang paling pertama adalah melakukan sujud ya, karena itu yang sudah Allah perintahkan dalam Al-Quran. Oke? Sebelum itu, Ibu ingin mengingatkan lagi, kalian bisa mengulang pembelajaran kita kali ini dalam Google Classroom PIBP kelas 7 Triangle. Kalian bisa lihat kembali videonya, bisa berlatih lagi kuisisnya, dan bisa kalian ulang-ulang begitu ya sampai kalian benar-benar paham. Oke? Kalau tidak ada lagi pertanyaan dan kalian sudah paham, marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terakhir, Ibu akan beli oleh-oleh nih buat kalian. Apa tuh oleh-olehnya? Mau nggak? Oleh-olehnya buat masing-masing satu implementasi dari sujud yang pernah kalian lakukan. Misalnya Moza, Bu, aku pernah dulu mendapatkan kebahagiaan. Ternyata tidak tahu harus melakukan sujud syukur. Kamu tuliskan dulu kebahagiaannya apa, seharusnya melakukan sujud syukur. Jadi bentuk refleksi terhadap diri sendiri ya. Kemudian Bu, aku pernah Bu melakukan sujud syukur. Kalian tuliskan bahwa aku pernah melakukan sujud syukur di saat misalnya mendapat juara lomba apa atau olimpiade apa gitu ya. Ataupun sujud yang lain. Bu, aku pernah diajari sujud tilawah oleh ayah bunda. Boleh kalian tuliskan saat membaca ayat sajadah. Oke, paham?